Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya nama Ivan Hadi, NPK 5950000009, NIM 2025-106-313000542, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 fase D materi Sejarah Kelahiran Pancasila di MTSN 2 Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Kelas 7A. Betul ya, ini jawaban benar ya. Sudah berdoa tadi? Belum. Sama ketua kelas ini. Ingin doa dalam hati masing-masing. Ya, untuk memulai kegiatan. Ya, silakan ketua kelas. persiapan. Siap. Doa mulai. Selesai. Karena anak 7A, bagaimana kabarnya hari ini? Tambah sehat, setiap hari makan MBG. Ya. Kemarin menunya apa? Kan ada Akmal ini tambah tambah pendino makan gratis ya. Semoga itu nanti menunjang dan nutrisi kalian sehingga menambah semangat dalam belajar. Oke, anak-anak, sekarang pelajarannya Pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Ivan minta semuanya berdiri. Ngapain? Apa dengan lagu Garuda Pancasila? Ayo, silakan berdiri. Nah ya. Ada yang mau jadi dirijen di depan? Ayo, cowok cewek boleh. Ayo, siapa yang mau jadi dirijen? Yang mau jadi dirijen? Nggak muncul, bentar ya. Ayo, silakan yang mau jadi dirijen. Pemimpin. Siapa ini? Ya. Hitungan ketiga dimulai. Kita berikan ya. 1, 2, 3. Pancasila. Saya absen dulu untuk mengawali pertemuan kali ini. Ini hari Rabu, tanggal berapa sekarang? Masih di momen gambar. Siapa yang hari ini tidak masuk? Yang tidak masuk siapa? Yang hari ini tidak masuk. Banyak sekali. Kemana mereka? Ini Akmal masuk Akmal. Kita malah kita ini. Oh iya, Aulia Kalita. Oke, anak-anak, perhatikan ya anak-anak. Hari ini
kita akan melanjutkan pelajaran kita. Memang minggu kemarin sudah menerangkan tentang sejarah di bulan Agustus. Ada yang masih ingat? Tanggal 18 Agustus ada peristiwa apa? Ayo buka catatannya yang kemarin, diingat-ingat lagi. 18 Agustus 17 Agustus ada peristiwa 17 Agustus. Siapa yang membacakan? Tak tanya lagi. Yang mengetik naskah proklamasi siapa? Terus siapa yang menemukan naskah aslinya? Di tempat siapa? Ya, seorang wartawan. Tanggal 18 Agustus, sehari setelah terjadinya proklamasi, ada peristiwa besar lagi, anak-anak. Apa kira-kira? Ada yang bisa tahu? Ayo coba sambil dilihat di buku, di modulnya. Apa kira-kira? Apa? Salah satunya adalah pengesahan dasar negara. Apa nama dasar negara kita? Pancasila. Sudah tahu siapa yang merumuskan Pancasila? Siapa? Panitia 9. Yang pertama kali muncul istilah Pancasila ada di mana? Iya, siapa? Siapa? Yang usulkan siapa? Dalam peristiwa apa? Peristiwa apa? Sidang BPUPKI. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal. Ayo, hari lahir Pancasila tanggal berapa? 1 Juni 1945. Sudah tahu rentetan peristiwanya? Sudah apa belum? Belum. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Kenapa kita butuh Pancasila? Siapa saja yang mengusulkan tentang usulan tentang ideologi negara? Sama dari? Nah, kita lanjutkan. Fokus ke Pak Ivan semuanya ya. Siapa yang mengusulkan itu, usulannya apa saja, kenapa kok langsung bisa jadi Pancasila? Pak, setelah ini diperhatikan dulu slide. Nah. Oke anak-anak, diperhatikan dulu. Nah, ada 3 gambar, 3 orang di sini anak-anak. Kira-kira siapa saja ini? Angkat tangan yang bisa. Yang tahu angkat tangan. Gak usah takut salah, ayo. Gak apa-apa. Ini gambarnya siapa ini? Masa ada malu? Ayo tinggal menyebutkan nama pahlawan, nggak boleh langsung. Siapa? Ini siapa ini? Yang ini? Atau Mr. Muhammad Yamin. Kalau ini? Mr. Supomo. Ya, Supomo. Ini nggak usah. Ini sudah kita laksanakan tadi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sama anak-anak bisa nanti bahwa Pancasila itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Kenapa Pak? Ya, kita hidup di negara yang majemuk. Apa majemuk itu anak? Beragam. Ya, ada suku banyak, suku Dayak, Madura. Anak-anak suku apa? Sama kalau ketemu dengan orang Papua, senang, bangga, apa benci? Kenapa bangga? Kita dilahirkan
dilahirkan dari rasa senasib sepenang bunga. Sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Bahasa anak-anak dapat menjelaskan proses kelahiran, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, coba. Bagus enggak gambarnya, anak? Ini gimana ini? Bukan ini. Desa Ketekesu, Sulawesi Selatan, tetangga Toraja. Ya. Nah, ini adalah pengertian ideologi Pancasila. Nah, anak-anak tadi ini 3 orang ini, kenapa kok yang di slide pertama itu yang tampil gambarnya Pak Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan sama Mr. Supomo? Kenapa kok hanya 3 ini? Kenapa kira-kira? Ya, katakan yang bisa, nggak usah takut salah. Karena yang terkenal cuma itu, enggak banyak. Karena yang di sidang itu yang bersidang hanya 3 orang ini, Pak, banyak. Apa? Kenapa kira-kira? Beliau bertiga yang mengusulkan tentang ideologi negara. Oke, anak. Nanti ideologinya apa saja? Nah, ini dulu kita dijajah oleh Belanda. Oke, ini gambarnya Mas Akmal ini. Propagandanya Jepang adalah Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Tapi itu semuanya berbanding terbalik. Justru Belanda membuat sengsara bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gambar tokoh dari pemimpinnya Jepang, anak-anak. Sana rumput ini. Ini orang Jepang sadis sekali. Ya, ini orang, makanya sama mau dijajah lagi apa tidak? Iya. Dijajah itu tidak enak. Ya, kita di dalam tekanan. Ini adalah gambarnya. Kalau di bukunya Nana itu di modul ada namanya siapa? Ketuanya BPKI. Dokter. Ini bukan dokter anak ya, dokter. Ya, dokter KRT Rajiman Widya. Oke, dari hasil penjelasan singkat Pak Iwan ini, setelah ini akan saya bentuk menjadi, ini jumlahnya 25 ya. Bentuk 25 anak saya bentuk menjadi 5 kelompok. Pak Ivan yang membentuk atau sama bentuk sendiri? Begitu saja ya. Saya tidak mau kelompoknya cewek-cewek, cowok-cowok, itu cowok semua. Nah, paling tidak heterogen, jangan homogen, campur. Berhitung 1 sampai 5 kembali ke 1. Paham? Paham. Dari sana, apa sana? Dari siapa ini? Ali. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Yang satu angkatan. Loh. Satu orang, 2. Oke, Fahri sama? Oh, ada di sini. Sorry, ada di sini. Yang lain didengarkan anak-anak ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Dalam analisis kami lebih memilih Mr. Muhammad Yamin. Nilai-nilai yang diusulkan Mr. Muhammad Yamin yaitu berkebahasaan, Berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa kelompok kami lebih memilih Mr. Muhammad Yamin? Karena ia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perumusan dasar negara Pancasila. Sekian dari Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa? Cukup? Cukup dengan penjelasannya kelompok 1? Diusulkan tanggal berapa tadi? Pak Muhammad Yamin berpidato? 29 Mei tahun 1946 Sidang DPRI. Beri semangat. Ayo, selanjutnya yang berani. Mister Muhammad Yamin sudah dibahas. Tinggal 2 tokoh yang belum dibahas. Ya, siapa yang berani? Ayo. Ayo, sebelumnya tunjuk. Namanya Danis ya? Ya, silakan Danis. Ini temannya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catika dan ini teman saya namanya Danis. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Didengarkan anak ya, yang penting bicara. Mister Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara dengan gagasan negara integralistik. Pokok-pokok usulannya dasar negara yang diajukan Mister Supomo yaitu 1. Persatuan, kebangsaan yang utuh. 2. Kekeluargaan dan gotong royong. 3. Musyawarah, demokrasi yang sesuai budaya Indonesia. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang menjiwai persatuan. Hasil rapat panitia 9. 1. Sebuah dokumen yang sangat penting dalam sejarah yang dikenal Piagam Jakarta. Dia sama dengan Pancasila tetapi saling berkaitan. Sambun. Oke, kompak ada bicara berbarengan. Ada chemistry. Ada mau nanya kan? Ya, bebas. Silakan mau tanya ke kelompok. Nanti kan kelompok nggak bisa jawab. Ya, silakan Akmal. Apa isi dari Piagam Jakarta? Apa kira-kira? Ada anggota kelompok bisa membantu jawab? Ini pertanyaannya luar biasa ini. Apa? Isinya? Yang bisa bantu jawab angkat tangan yuk. Ya silakan. Gesa. Piagam Jakarta berisi bahwa sesungguhnya kebijakan kita dalam segala bangsa bahwa segala dan kemudian dihabiskan. Ada sesuatu yang sekali dicoba yaitu kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Akmal, isi dari Piagam Jakarta itu anak-anak sekarang menjadi apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang disampaikan Gesa tadi ada perubahan. Nanti akan saya sampaikan di minggu yang selanjutnya. Oke, Akmal. Berarti yang dibaca setiap hari Senin pembukaan Undang-Undang Dasar itu naskah aslinya adalah dari Piagam. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yuk. Siapa yang mengusulkan di sini Soekarno? Yuk. Ayo. Ya Soekarno. Ayo.
Oke, silakan. Didengarkan anak-anak. Nilai-nilai yang terdapat dalam usulan IAIN Soekarno adalah nilai nasionalisme, nilai keberanian, nilai persatuan, dan nilai toleransi. Usulan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 kebangsaan Indonesia, nilai nasionalisme atau kemanusiaan, kesejahteraan sosial, keadilan anggota panitia pilihan. Sesi rapat dalam BPUPKI adalah tiap Jakarta dan semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila. Sampun? Sampun. Ada yang membanding? Kelompok 3? Insinyur Soekarno juga? Sama? Oke. Ada yang mau tanyakan anak-anak? Dari usulan Insinyur Soekarno? Yuk. Apa? Dari Insinyur Soekarno? Ada pertanyaan yang dibahas oleh kelompok 4? Ya, ketiga. Dari hasil rapat panitia 9, siapa sajakah anggota panitia 9 itu? Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Mr. Amaralis Abdullah Musafir, Adi Gusno Songko Duyoso, Haji Abdul Salim, Mr. Ahmad Sumarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Betul, ketiga? Ya, terima kasih ya. Cukup anak? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan diakhiri. Sekian dari saya dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang tetap di kelompoknya tapi menghadap ke depan. Dilihat di layar. Terima kasih kerja kelompoknya. Ini adalah usulannya dari 3 tokoh yang kalian bahas tadi. Muhammad Yamin, Pak Muhammad Yamin tanggal 29 Mei berpidato. Ada Pri Kebangsaan, Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Kerakyatan, dan Kesejahteraan Sosial. 2 hari setelahnya, Mr. Supomo juga mengemukakan usulan dasar negara. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni, ya, ini di hari terakhir sidang BPUPKI yang dipimpin oleh KRT Raji Maludio Diningrat, Insinyur Soekarno mengemukakan 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini masih usul. Coba dilihat sama hasil kerjanya masing-masing sudah sesuai apa belum? Sudah betul? Ya, bagus kalau gitu. Akhirnya yang disepakati oleh para tokoh adalah usulan dari Insinyur. Makanya sekarang anak-anak 1 Juni itu diperingati sebagai apa? Hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Ini sedikit video, lihat. Ada video? Silakan ya. Ini adalah simulasi film ini anak-anak sidang BPUPKI. Ini Soekarno. Saya cepatkan ya. Ini siapa namanya? Kiai Agus Salim ini, ya. Nah, anak-anak ini
ini adalah pembelajaran kita hari ini adalah tadi bahwa yang mengusulkan apa dasar negara ada 3 satu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Suwono. Kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran hasil pembelajaran kita hari ini. Hasilnya apa? Finalnya apa? Kira-kira? Ya tidak. Kita dapat tahu bahwa Pancasila adalah Pancasila itu berarti dari sebuah Enggak tahu. Apa? Apa? Pancasila penting bagi negara Indonesia. Pancasila itu dulu kalau kita memandang itu enggak ujuk-ujuk ada. Itu prosesnya sangat panjang. Insinyur Soekarno itu perlu merenung juga. Ketika Insinyur Soekarno diasingkan ke Pulau ND, di mana NTT sana, itu ada yang namanya pohon Pancasila. Pohon itu pun, tapi Pak Soekarno diem di sana merenung apa kira-kira yang bisa diusulkan menjadi dasar negara. Pada kesempatan BPUPKS bersidang pertama, hanya Insinyur Soekarno di hari terakhir mengusulkan tentang usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Panca yang berarti sila artinya prinsip atau dasar atau pondasi. Nah, Pancasila sendiri itu sudah ada istilahnya di negara, kitab negara kertagama karangannya dari Mura Panca. Dulu sudah ada ini anak Wali Songo, Sunan Ampel sudah ada ajaran polimo hampir sama dengan ajaran Pancasila. Nah, ini adalah tadi sudah dibahas ada yang membahas Panitia 9, ada Piagam Jakarta juga, ya, atau Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Nah, ini adalah rumusannya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Oke, catatan pentingnya kesimpulannya adalah 1 Juni adalah lahirnya Pancasila, 18 Agustus 45 baru disahkan menjadi dasar negara yang sudah ini sudah apa namanya? Sudah lengkap. Ayo dibaca bareng-bareng. 1